Kutukan Sunan Muria di lereng Gunung Kudus. Sebuah peringatan abadi dari Sang Wali untuk mereka yang menyalahgunakan ilmu dan kekuasaan. Di lereng Gunung Muria, kabut pagi turun lebih cepat dari biasanya. Pohon-pohon tua berdiri diam seperti penjaga waktu, dan burung-burung enggan bersuara. Di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah kisah yang membuat sebagian warga enggan berbicara terlalu keras saat melewati wilayah ini. Sebab mereka percaya, di tanah ini pernah turun kutukan dari seorang wali. Kutukan yang bukan berupa petir atau badai, tapi berupa hilangnya berkah dari tanah, keluarga, dan akal manusia. Kutukan yang tak terdengar, tapi terasa. Dan itu berasal dari seseorang yang dihormati di seluruh Jawa, Sunan Muria. Sunan Muria, wali di puncak gunung. Nama aslinya Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga, dan mewarisi bakat besar dalam ilmu agama serta seni budaya. Namun berbeda dari wali lain yang membangun pesantren besar di kota-kota pesisir, Sunan Muria justru memilih hidup di ketinggian. Ia menetap di lereng Gunung Muria, sebuah tempat sunyi dan terpencil, untuk membangun pusat dakwah. Dengan pendekatan yang lembut, ia mengajarkan Islam kepada masyarakat gunung yang kala itu masih kuat dengan kepercayaan lokal. Ia menggunakan tembang-tembang Jawa, wayang, dan permainan rakyat sebagai media dakwah. Namun, ia juga dikenal memiliki pandangan yang tajam terhadap ketamakan dan pengkhianatan. Dan ketika kesabaran itu dilewati, ia bukan hanya menegur dengan kata, tapi dengan diam yang berisi kutukan. Ilmu yang disalahgunakan. Di masa itu, salah satu murid terdekat Sunan Muria adalah seorang pemuda cerdas bernama Brangta. Ia ahli membaca kitab dan cepat memahami pelajaran. Namun diam-diam, Brangta menyimpan ambisi. Ia ingin menjadi tokoh yang disegani, bukan karena ilmu, tapi karena kuasa. Tanpa izin gurunya, ia mulai membuka pengajaran sendiri. Ia meminta upah dari setiap orang yang belajar, dan menjual doa-doa sebagai jimat. Bahkan ada yang menyebut, ia mulai menyusun ajaran sesat, mencampur ilmu dari gurunya dengan mantra-mantra lama yang dilarang. Kabar ini sampai ke telinga Sunan Muria. Tapi beliau tidak marah. Ia hanya memanggil Brangta, menatapnya lama, dan berkata pelan. Jika ilmu tidak dipakai untuk menerangi, maka ia akan menjadi bayangan yang menelan pemiliknya. Brangta tertawa, lalu pergi. Dan sejak hari itu, hidupnya mulai tenggelam dalam gelap. Kutukan di balik kesunyian. Tidak ada petir yang menyambar. Tidak ada gempa yang melanda. Tapi desa tempat Brangta mengajar tiba-tiba diliputi kekeringan aneh. Sumur-sumur mengering meski hujan turun. Ladang gagal panen. Warga yang belajar pada Brangta mulai sakit aneh. Bahkan ada yang mengaku kehilangan suara setelah membaca doa dari kitabnya. Brangta sendiri menghilang. Sebagian mengatakan ia menjadi gila. Sebagian lain percaya, ia mengurung diri di sebuah gua dan tak pernah keluar lagi. Desa itu kini ditinggalkan. Pohon-pohon tumbuh miring. Tanahnya terasa berat saat dilangkahi. Dan warga setempat menyebut tempat itu dengan nama samar. Tanah tak didoakan. Peringatan dari gunung. Sunan Muria tidak pernah menyebut kata kutukan. Ia tetap mengajar seperti biasa, tetap tersenyum kepada siapapun yang datang. Tapi dari tutur lisan para muridnya, tersimpan pesan yang diwariskan turun-temurun. Ilmu yang tidak diiringi dengan keikhlasan akan berubah menjadi beban. Dan siapapun yang menempatkan dirinya lebih tinggi dari kebenaran, akan jatuh lebih dalam dari kesesatan. Hingga kini, warga lereng Muria masih percaya bahwa jika seseorang mendaki tanpa niat baik, maka ia akan tersesat. Arah kompas akan membingungkan. Langkah akan berputar-putar. Dan mereka akan dipaksa kembali turun, tanpa tahu bagaimana jalan pulang. Jejak yang masih ada. Di beberapa titik hutan Gunung Muria, ada batu-batu yang tersusun membentuk lingkaran. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Tapi para peziarah yakin, itulah tempat di mana para murid dulu berkumpul mengulang pelajaran. Di malam-malam tertentu, orang-orang yang sedang bertapa di sana mengaku mendengar suara tembang Jawa dari kejauhan, dan melihat bayangan seorang tua bersorban putih duduk bersila di bawah pohon. Mereka percaya, itu adalah ruh Sunan Muria yang masih menjaga wilayahnya. Bukan sebagai penjaga amarah, tapi penjaga keikhlasan dan kesucian ilmu. Penutup, Sunan Muria telah wafat ratusan tahun lalu. Tapi ajarannya belum sirna. Ia mengajarkan bahwa tempat tertinggi bukanlah puncak gunung, tapi kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ia meninggalkan pesan bahwa ilmu bukan untuk pamer, tapi untuk melayani. Dan ketika ada yang menyalahgunakan ilmu itu, maka bukan murka yang akan turun, melainkan hilangnya berkah, hilangnya arah, dan hilangnya jiwa dari tubuh manusia itu sendiri. Bagaimana menurutmu tentang kisah kutukan ini? Apakah kamu percaya bahwa ilmu bisa berubah menjadi bumerang bagi pemiliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan kisah ini agar lebih banyak yang merenungi pesan dari lereng Gunung Muria.